Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendrawan, NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tambang bawah tanah. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita mulai dari pengertian tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah atau underground mining adalah metode penambangan yang segala kegiatannya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, ini adalah kegiatan tambang bawah tanah yang ada di Timika, yaitu PT Freeport Indonesia. Kemudian ada sejarah tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah sudah dilakukan sejak lama untuk mengambil mineral dari dalam bumi. Nah, awalnya dikerjakan secara sederhana dengan tenaga manusia dan menggunakan alat manual seperti palu, pahat, dan cangkul. Nah, kemudian pada abad ke-19 sejak revolusi industri mendorong penggunaan mesin sehingga kegiatan penambangan menjadi lebih aman dan mampu dilakukan dalam skala yang lebih besar hingga seperti yang dikenal sekarang. Kemudian ada tahapan utama dalam metode tambang bawah tanah. Di sini ada dua. Yang pertama development atau pengembangan, yang kedua production atau produksi. Nah, development atau pengembangan pada tahap ini semua yang digali adalah batuan yang tak berharga, misalkan seperti topsoil. Nah, tahapan development termasuk pembuatan jalan masuk dan penggalian fasilitas-fasilitas bawah tanah. Kemudian yang kedua production atau produksi. Nah, tahapan pengambilan biji bernilai ekonomis. Nah, tempat biji digali disebut top lombon. Nah, selanjutnya ada metode tambang bawah tanah. Di sini ada open top method. Nah, metode ini tidak memiliki penyangga atau tanpa penyangga. Cara ini diterapkan untuk kondisi batuan sekeliling dan endapan biji yang cukup kuat sehingga tidak mudah runtuh ke dalam lubang galian. Nah, seperti yang kita lihat di gambar di samping ini, di sini tidak memiliki penyangga karena di sini memiliki batu yang cukup kuat ya. Kemudian adapun metode ini terdiri atas yang pertama ada glory hole, yang kedua Gishofferen, yang ketiga trinket stopping, dan yang terakhir ada sublevel stopping. Oke, yang pertama ada glory hole, yaitu metode tambang bawah tanah yang sistem penambangannya digali bagian atas lalu diperbesar ke segala arah sehingga membentuk seperti corong. Nah, kita di ini bisa lihat gambar yang di samping. Ini adalah alat yang digunakan untuk menggali di bawah tanah. Namanya itu continuous miner atau CM. Nah, cara kerjanya itu ini menggeruk di atas lalu materialnya jatuh ke bawah. Oke, yang kedua ada Gishofferen, yaitu sistem penambangannya mengikuti arah vein atau endapan biji. Oke. Nah, selanjutnya ada shrinkage stopping, yaitu cara penambangan yang termasuk overhand stopping, di mana setiap bagian dibor dan diledakkan dari bawah ke atas. Nah, seperti di gambar ini. Kemudian ada sublevel stopping, yaitu penambangan bawah tanah dengan membuat level-level kemudian dibagi menjadi sublevel seperti pada gambar di samping ini. Oke, selanjutnya ada supported stop method, yaitu metode penambangan bawah tanah yang menggunakan penyangga dalam proses penambangannya.
Nah, adapun metode ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada cut and fill, yaitu metode penambangannya yang dilakukan secara bertahap dengan cara mengambil biji lapisan sedikit demi sedikit, lalu langsung mengisi lubang bekas galian tersebut dengan material pengisi seperti pasir atau batuan sisa. Nah, kemudian proses ini sangat penting untuk menyangga dinding tambang agar tetap stabil dan aman sebelum melanjutkan penggalian ke lapisan berikutnya. Nah, yang kedua ada soil stopping, yaitu metode penambangan yang menggunakan penyanggaan kayu atau tumbler. Oke, selanjutnya ada square set stopping. Nah, sistem penambangan dengan penyanggaan secara sistematis yang paling tegak lurus segala arah atau 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada Pavement method. Nah, cara penambangan untuk endapan biji di mana penambangan dilakukan pertama-tama dengan melakukan penggalian bagian bawah atau undercutting yang kemudian menyebabkan runtuhnya batuan di bagian atas. Nah, adapun metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top slicking, yaitu suatu penambangan untuk endapan-endapan biji dan lapisan penutup atau overburden yang lemah atau mudah runtuh. Nah, yang kedua sublevel caving. Nah, cara penambangan dari atas ke bawah dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Nah, yang terakhir block caving, yaitu cara penambangan yang dimulai dengan membuat suatu undercut terdapat suatu blok endapan biji. Nah, selanjutnya ada coal mining method. Secara umum, penambangan batu bara, mulai dari pemotongan, pemuatan, pemasangan penyangga, dan penambangan GOB, serta penanganan gas dan debu. Jadi, pemilihan metode penambangan batu bara harus dipilih dengan hati-hati. Nah, metode ini sering dipakai untuk penambangan untuk batu bara. Nah, adapun metode ini terdiri dari ram and pillar. Nah, dilakukan dengan cara mengambil sebagian endapan batu bara untuk menciptakan ruangan-ruangan atau room, dan menyisakan sebagian batu bara lainnya sebagai tiang penyangga atau pilar yang kokoh. Nah, yang terakhir ada long wall. Metode penambangan dengan membuat lorong membentuk suatu panel atau blok panjang yang merupakan bidang penambangannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.